Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Arwin. Saya berasal dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengaruh distribusi momen lentur yang tidak seragam. Tegangan akibat gaya lintang. Definisi momen lentur dan gaya lintang. 1. Momen lentur adalah gaya yang menyebabkan struktur melengkung. 2. Gaya lintang adalah gaya horizontal yang memengaruhi tegangan transversal. Pengaruh distribusi tidak seragam. A. Momen lentur berubah sepanjang struktur. B. Gaya lintang menyebabkan tegangan transversal memengaruhi kestabilan struktur. Contoh, balok cantilever dengan beban terpusat. Kedua, studi kasus distribusi momen lentur. Ilustrasi pertama. A. Diagram gaya lintang, shear diagram. B. Diagram momen lentur atau banding momen diagram. Hasilnya A. Titik maksimum tegangan lentur dan gaya lintang. B. Risiko kegagalan pada titik kritis. Dan membacakan teori dan analisis lingkaran Moore. Adapun konsepnya seperti representasi grafis hubungan, tegangan normal, dan geser. Dan adapun langkah-langkah dibagi sebagai 4, yaitu langkah membuat lingkaran Moore. Tentukan tegangan normal dan geser pada bidang tertentu. Yang kedua, plot titik pada sumber tegangan. Dan 3, gambar lingkaran dengan radius tertentu. Dan adapun manfaatnya seperti identifikasi tegangan maksimum dan minimum. Dan adapun contoh lingkaran Moore seperti gambar berikut, seperti lingkaran biru adalah representasi dari grafis hubungan, tegangan normal dan geser. Titik merah tegangan pada elemen struktur, garis hijau radius lingkaran menunjukkan hubungan antara tegangan normal dan geser. Dan adapun titik ungu tegangan utama, maksimum dan minimum dengan O1 dan O2. Terima kasih. Teori kegagalan atau failure theory. Jenis teori. Terseska adalah tegangan geser maksimum. Yang kedua, von Mises. Von Mises adalah energi distorsi maksimum. Yang ketiga, max stress. Max stress adalah tegangan normal maksimum. Perbandingannya, Treska cocok untuk material yang rapuh. Von Mises lebih akurat untuk material ductile. Studi kasus teori kegagalan. Contoh aplikasinya seperti analisis poros berputar. Yang kedua, perencangan komponen mesin dengan bahan baja karbon. Persoalan statis tak tentu. Definisinya, struktur dengan reaksi lebih banyak dari persamaan kesetimpangan. Metode analisis. Yang pertama, metode gaya berfokus pada keseimbangan gaya. Yang kedua, metode lendutan menggunakan persamaan deformasi. Adapun contohnya yaitu balok dengan ketumpuan lebih dari 2. Tegangan dan regangan akibat momen puntir. Konsep hubungan antara momen puntir dan distribusi tegangan geser. Rumus utama: T sama dengan TR per J. R sama dengan tegangan tergeser. T sama dengan momen puntir. R sama dengan jarak dari pusat. J sama dengan momen insersia polar. Contoh, poros transmisi daya dalam mesin. Studi kasus momen puntir aplikasi. 1. Desain proses kendaraan bermotor. 2. Analisis kekuatan material untuk menahan torsi. Diagram distribusi tegangan geser pada penampang lingkaran. Kesimpulan: momen lentur dan gaya lintang penting dalam desain balok lingkaran Moore, mempermudah analisis tegang. Teori kegagalan kunci untuk memastikan keamanan dan struktur. Statistik tak tentu membutuhkan metode analisis khusus. Momen penting mempengaruhi desain poros dan komponen berputar.